Udara pagi di kota terasa segar. Tapi Dina tahu hari ini akan panjang. Di luar sana, rakyat masih ragu akan kepemimpinannya setelah berbagai kontroversi. Demonstrasi masih berlangsung, dan media terus menyebarkan opini yang terbelah tentang dirinya. Namun, satu hal yang jelas dalam pikirannya, ia harus melakukan sesuatu yang nyata untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin yang berbicara, melainkan bertindak. Dina, apakah kamu yakin dengan ini? Andre bertanya dengan nada khawatir di ruang kerja Dina. Di meja, ada tumpukan dokumen tentang kebijakan baru yang Dina usulkan. Kebijakan yang akan memotong anggaran proyek-proyek besar demi mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan rakyat. Dina menatap Andre. Aku tidak hanya yakin, Dre. Ini adalah satu-satunya cara. Kita sudah terlalu lama membiarkan rakyat menjadi korban dari keserakahan politik. Mereka butuh perubahan nyata, dan aku akan memastikan mereka mendapatkannya. Andre menghela napas. Tapi kamu tahu, ini akan membuatmu lebih banyak musuh. Proyek-proyek besar itu adalah sumber kekuatan mereka. Jika kamu mengambilnya, mereka akan membalas dengan lebih kejam. Dina tersenyum tipis, meskipun di balik senyumnya ada kekhawatiran. Aku sudah siap. Rakyat sudah terlalu lama menderita. Jika aku harus menghadapi mereka semua untuk memberikan sedikit harapan bagi rakyat, maka itu harga yang pantas aku bayar. Hari itu, Dina mengadakan konferensi pers besar. Wartawan memenuhi ruangan, beberapa dengan ekspresi skeptis, beberapa lainnya dengan antusiasme yang berusaha disembunyikan. Hari ini, saya mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah arah prioritas pemerintah daerah. Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan bagaimana anggaran digunakan untuk proyek-proyek yang tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Mulai sekarang, kami akan mengalihkan sebagian besar dana tersebut untuk program kesejahteraan rakyat, termasuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Ruangan itu langsung bergemuruh. Wartawan berebut untuk mengajukan pertanyaan. Bu Dina, apakah Anda tidak khawatir bahwa kebijakan ini akan membuat Anda kehilangan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar? Tanya seorang wartawan senior. Dina menatap langsung ke arah si wartawan, nadanya tegas. Saya lebih khawatir kehilangan kepercayaan rakyat daripada kehilangan dukungan politikus yang hanya peduli pada kantong mereka sendiri. Jawaban itu langsung menjadi tajuk utama di berbagai media. Namun, seperti yang Andre perkirakan, keputusan Dina memancing perlawanan sengit dari berbagai pihak. Di ruang rapat pemerintahan, para pejabat yang biasanya diam, kini mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Bu Dina, kebijakan ini terlalu berisiko. Bagaimana kita bisa menarik investasi jika kita menghentikan proyek-proyek besar? Ujar seorang pejabat senior dengan nada keras. Dina tetap tenang, meskipun hatinya berdebar. Investasi yang tidak membawa manfaat langsung bagi rakyat adalah investasi yang sia-sia. Jika kita ingin menarik investasi yang benar-benar bermanfaat, kita harus menunjukkan bahwa kita peduli pada rakyat kita. Pejabat itu mendengus. Anda sedang menggali lubang untuk diri Anda sendiri, Bu Dina. Politik tidak sebersih itu. Mungkin benar, balas Dina. Tapi setidaknya saya akan tidur nyenyak di malam hari, mengetahui bahwa saya melakukan hal yang benar. Namun, dampak kebijakan itu mulai dirasakan. Di sebuah desa kecil, seorang ibu muda yang sebelumnya tidak mampu membawa anaknya ke rumah sakit kini mendapat perawatan gratis. Di kota, seorang anak laki-laki yang dulu hanya bisa bermimpi bersekolah, kini menerima beasiswa dari program baru itu. Cerita-cerita ini mulai menyebar, perlahan mengubah persepsi rakyat tentang Dina. Di tengah perbaikan ini, konflik terus terjadi. Beberapa kelompok mencoba menjatuhkan kebijakan tersebut melalui jalur hukum, sementara lainnya menyebarkan propaganda untuk melemahkan dukungan rakyat kepada Dina. Suatu malam, Dina duduk di ruang kerjanya, membaca laporan terbaru tentang dampak kebijakan itu. Andre masuk, membawa 2 cangkir kopi. Dre, Dina mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut. Kamu tahu, terkadang aku merasa seperti berjalan di atas tali yang bisa putus kapan saja. Andre tersenyum, meletakkan kopi di depan Dina. Tapi kamu masih berjalan, Dina. Itu yang membuatmu berbeda. Dan lihatlah, rakyat mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Dina mengangguk pelan. Aku hanya berharap mereka tahu bahwa ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka. Seminggu kemudian, Dina mengadakan pertemuan langsung dengan warga di sebuah daerah kumuh yang kini menjadi fokus utama program kesejahteraan.
Ratusan orang berkumpul, beberapa dengan wajah penuh harapan, beberapa lainnya masih skeptis. Di tengah pidatonya, seorang pria tua berdiri dan berbicara dengan suara yang gemetar. Bu Dina, selama puluhan tahun, kami hanya mendengar janji. Apa yang membuat kami percaya bahwa Anda berbeda? Dina turun dari panggung, mendekati pria itu, dan menatap matanya. Karena janji saya sudah mulai terlihat, Pak, dan saya akan memastikan setiap janji itu menjadi nyata, meskipun saya harus melawan seluruh dunia untuk melakukannya. Kebijakan itu membawa perubahan besar, tetapi perjuangan Dina jauh dari selesai. Dia telah memenangkan hati banyak rakyat, tetapi dia juga tahu bahwa setiap langkah maju akan selalu diiringi dengan rintangan baru. Perubahan tidak pernah mudah, pikirnya. Tapi selama rakyat percaya, aku tidak akan berhenti. Pagi itu di kantor pemerintahan, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Dina tahu kebijakannya telah memukul sarang lebah. Proyek-proyek besar yang ia hentikan demi kesejahteraan rakyat menyentuh terlalu banyak kepentingan orang-orang berkuasa. Bu Dina, Andre masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Aku baru saja mendapat kabar. Beberapa kontraktor yang proyeknya kamu hentikan sedang menyiapkan gugatan hukum. Mereka bilang kamu menyalahgunakan wewenang. Dina meletakkan dokumen yang sedang ia baca, lalu bersandar di kursinya. Biarkan saja, Dre, aku tahu itu akan terjadi. Mereka tidak punya dasar yang kuat. Semua dokumen sudah diverifikasi sebelum aku buat keputusan. Andre menatap Dina dengan ragu. Mungkin kamu yakin pada kebenaran, Dina, tapi mereka punya uang dan pengaruh. Mereka bisa memutarbalikkan fakta. Dina menghela napas panjang. Aku tidak akan mundur. Mereka boleh mencoba, tapi aku tidak akan biarkan rakyat jadi korban lagi. Di luar gedung pemerintahan, demonstrasi mulai mereda. Namun, media kini menjadi medan perang baru. Stasiun televisi milik salah satu konglomerat yang proyeknya dihentikan Dina menayangkan berita negatif tentang dirinya setiap hari. Dina Rahmawati, pemimpin yang membohongi rakyat. Begitu bunyi salah satu headline berita. Andre menunjukkan rekaman itu pada Dina di kantor. Mereka benar-benar keji. Tidak ada bukti, tapi mereka terus menyerang reputasimu. Dina hanya tersenyum pahit. Dre, aku sudah tahu ini akan terjadi sejak aku menandatangani kebijakan itu. Tapi aku tidak pernah menduga mereka akan bertindak sebrutal ini. Tiba-tiba, telepon Dina berdering. Itu dari salah satu pejabat senior di partainya, Pak Darwis. Bu Dina, saya ingin berbicara 4 mata, kata suara di ujung telepon dengan nada yang dingin. Pak Darwis adalah salah satu tokoh kuat di Partai Dina. Dan meskipun ia dikenal sebagai politisi pragmatis, ia juga sering terlibat dalam negosiasi di belakang layar. Bu Dina, katanya sambil meletakkan secangkir teh di depan Dina. Saya mengerti niat Anda baik. Tapi politik tidak selalu tentang niat baik. Kebijakan Anda membuat terlalu banyak orang berpengaruh marah. Dina menatapnya dengan mata tajam. Dan, apa yang Anda ingin saya lakukan, Pak? Membiarkan rakyat terus menderita demi menjaga hubungan baik dengan para konglomerat? Pak Darwis tersenyum tipis. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa posisi Anda tidak sekuat yang Anda pikirkan. Jika Anda tidak mengurangi tensi, partai mungkin tidak lagi bisa mendukung Anda. Dina berdiri merapikan bajunya. Pak Darwis, jika partai saya tidak bisa mendukung keputusan yang benar, maka biarkan rakyat yang memutuskan apakah saya pantas memimpin atau tidak. Di ruang rapat darurat pemerintahan, beberapa hari kemudian, ancaman mulai berubah menjadi aksi nyata. Rekening pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan dibekukan atas dasar penyelidikan oleh pihak tertentu. Dina tahu ini adalah permainan untuk menggagalkan kebijakannya. Bu Dina, seorang staf masuk tergesa-gesa. Penyelidikan itu didasarkan pada laporan fiktif. Tapi tanpa akses dana, kita tidak bisa melanjutkan program-program kesejahteraan. Dina menggebrak meja. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kita dengan ini? Hubungi semua tim hukum dan media. Kita akan melawan mereka di pengadilan, di publik, dimanapun mereka mau. Di tengah demonstrasi besar. Namun yang tidak Dina duga, dukungan rakyat justru membludak. Ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Dukung Dina untuk rakyat dan hentikan penindasan politik." Di atas panggung darurat, Dina berbicara kepada massa. Rakyat Indonesia yang saya cintai, saya tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi saya tidak akan menyerah. Jika mereka mencoba membungkam saya, mereka harus membungkam jutaan suara Anda terlebih dahulu.
Sorak-sorai memenuhi udara, sementara lawan-lawan Dina mulai menyadari bahwa mereka telah memancing harimau dari persembunyiannya. Konfrontasi di gedung pemerintahan. Di sebuah pertemuan tertutup, seorang konglomerat yang proyeknya dihentikan langsung mendatangi Dina dengan ancaman terbuka. Bu Dina, Anda mungkin berpikir Anda memenangkan hati rakyat. Tapi ingat, politik tidak hanya soal suara rakyat. Anda bermain dengan api, dan api bisa membakar siapa saja. Dina tersenyum tipis. Tatapannya dingin. Mungkin Anda benar, tapi saya lebih memilih terbakar dalam perjuangan daripada hidup dalam ketakutan melawan kebenaran. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan pembekuan rekening pemerintah daerah tidak sah. Program-program kesejahteraan Dina kembali berjalan dan dukungan rakyat untuknya semakin kuat. Namun, Dina tahu pertempuran ini hanyalah salah satu dari banyak perang yang akan ia hadapi. Perubahan itu menyakitkan, katanya pada Andre di malam yang tenang. Tapi aku akan terus melakukannya, apapun risikonya.